Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Silviana Walia, NIM 40420024 dan saya Suci Septiani, NIM 40420024. Di sini kami akan mempresentasikan ruang lingkup kurikulum dan implementasinya tingkat SMA. Itu langsung saja. Yang pertama itu pengertian dari kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum yaitu seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kurikulum tersebut merupakan sebuah rencana atau peraturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran untuk digunakan sebagai penyelenggara pembelajaran. Senada dengan hal tersebut, menurut Nana Syadi Sukmadinata tahun 2006 halaman 3 juga mengemukakan bahwa kurikulum merupakan ciri utama pendidikan di sekolah. Hal ini berarti kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan atau pengajaran. Dari beberapa penjelasan tentang kurikulum di atas dapat disimpulkan bahwasanya kurikulum merupakan bagian yang sangat berperan penting dalam mengembangkan ide dan rancangan menjadi proses pembelajaran sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan selama ini. Selanjutnya yaitu implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum menurut Mulyasa tahun 2006 halaman 179 menegaskan bahwa implementasi kurikulum setidaknya dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni 1. Karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan. Yang kedua yaitu strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi seperti diskusi profesi, seminar, penataran lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong menggunakan kurikulum di lapangan. Dan yang terakhir yaitu karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Selanjutnya itu implementasi manajemen berbasis sekolah yang ideal meliputi 1. Keuangan yang transparan, perencanaan yang partisipatif dan akuntabel sehingga memunculkan peningkatan kualitas manajemen sekolah. Yang kedua, kualitas proses belajar mengajar yang meningkat melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau yang bisa disingkat PAKEM. Dan yang ketiga, kepedulian masyarakat sekitar dengan lebih intensif terhadap kinerja lembaga pendidikan sehingga mampu meningkatkan peran serta mereka dalam segala hal. Selanjutnya, ruang lingkup kurikulum. Peserta didik wajib menempuh setiap jenjang pada satuan pendidikan tertentu. Mereka diwajibkan melampaui standar kompetensi yang sudah ditentukan, baik mata pelajaran inti maupun mata lokal. Jadi peserta didik wajib menempuh setiap jenjang mereka diwajibkan untuk melampaui standar kompetensi yang sudah ditentukan, baik dari segi mata pelajaran inti maupun muatan lokal. Apabila peserta didik tidak memenuhi standar kompetensi yang sudah ditentukan, maka mereka wajib mengulangi kembali hingga mencapai standar kompetensi. Jadi di sini apabila peserta didik tidak memenuhi standar kompetensi, mereka harus wajib mengulang kembali hingga mencapai standar kompetensi yang mereka tidak kuasai tersebut. Seterusnya itu masing-masing mata pelajaran yang ditempuh oleh satuan pendidikan berbeda-beda seperti SD, SMP, SMA. Hal itu juga merupakan kurikulum dikarenakan kurikulum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama memiliki kebijakan yang berbeda pada hal kurikulum di setiap satuan pendidikan.
Di sini kami ada beberapa jurnal yang akan kami paparkan. Jurnal pertama yaitu dari implementasi manajemen kurikulum SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Para tenaga pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb membentuk sebuah komunitas dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik melalui forum MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran. Jadi di di SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb ini para tenaga pendidiknya itu meningkatkan pendidikannya melalui forum MGMP yang mereka ikuti. Forum tersebut merupakan wadah mereka dalam rangka memudahkan penyusunan perencanaan dan pengembangan kurikulum di lembaga masing-masing, bahkan antara lembaga dalam komunitas mata pelajaran serumpun, terutama perencanaan dan pengembangan yang berkaitan peningkatan kegiatan belajar mengajar di kelas seperti pengembangan dan sosialisasi silabus, pembuatan program tahunan atau kuota, rincian minggu efektif atau RME, program semester promes, kriteria ketuntasan minimal KKM, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian perumusan metode atau model pembelajaran yang inovatif dan efektif dengan menggunakan media pembelajaran dan alat peraga serta simulasi pembelajaran yang sesuai dengan bidang studi masing-masing. Model pembelajaran yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb yaitu model life skill. Model life skill yaitu model yang diharapkan mampu mengembangkan potensi kecepatan hidup yang dimiliki peserta didik yang meliputi domain, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dirancang melalui penggunaan variasi metode mengajar. Di antaranya yaitu metode kerja kelompok, digunakan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi antara sesama peserta didik, menghargai kemampuan, kelebihan anggota tim, kemampuan bekerja dalam tim, dan lain sebagainya. Yang kedua itu metode kasus, digunakan untuk menganalisis dan memecahkan persoalan yang terjadi di lingkungan peserta didik. Pemilihan kasus dapat diserahkan kepada peserta didik agar lebih peka dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang terjadi. Yang ketiga yaitu metode eksperimen digunakan untuk melatih kemampuan peserta didik dalam menganalisis sesuatu, menghubungkan sebab akibat, mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada, berpikir berdasarkan fakta yang ada dan didukung dengan landasan teori yang telah disosialisasikan melalui ceramah atau tanya jawab. Peserta didik diberikan keleluasaan untuk melakukan percobaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu pemberian tugas dalam bentuk laporan dengan disertai dan presentasi di depan kelas. Metode ini digunakan untuk mengasah kemampuan peserta didik dalam menudingkan pokok-pokok pikiran atau ide-ide yang berbentuk tulisan sekaligus mengkomunikasikan secara lisan. Yang kelima itu debat group, digunakan untuk melatih kemampuan berkomunikasi siswa, mengeluarkan pendapat, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak pribadinya, tidak emosional dalam diskusi, dan menghargai adanya perbedaan sudut pandang. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan penyusunan karya tulis atau paper khusus kelas 12 dengan harapan dapat menjadi bekal bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu jurnal kedua implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Godong. Sebagai persiapan pelaksanaan kurikulum 2013, guru sejarah di SMA Negeri 1 Godong haruslah ada perencanaan berupa persiapan buku bahan ajar, silabus, dan RPP dalam mengoptimalkan pembelajaran. Juga guru harus mampu melaksanakan tuntutan kurikulum 2013, salah satunya dengan menerapkan metode saintifik yang terdiri dari 5M, yaitu mengamati, menanya, menalar, merumuskan, dan menyimpulkan. Di kurikulum 2013, seorang guru harus mampu mengkondisikan siswa untuk dapat mengamati, mengobservasi, memproses, menanya, dan mengkritik mengenai suatu materi yang sedang dibahasnya, sehingga siswa mampu berpikir kritis dalam proses pembelajaran dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Apabila pembelajaran sejarah ini sangatlah penting bagi pembentukan sikap nasionalisme, jadi pembelajaran sejarah itu tidak hanya mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam, melainkan untuk membangkitkan
cinta tanah air, semangat untuk mengembalikan ilmu pengetahuan, dan semangat mewarisi nilai-nilai luhur pada pendiri bangsa serta pahlawan bangsa. Dalam implementasi pembelajaran sejarah, kenyataannya guru sejarah di SMA Negeri 1 Godon memang belum secara maksimal menerapkan pendekatan saintifik. Yang sering dilakukan adalah diskusi dan ceramah. Hal ini didasarkan bahwa diskusi membangkitkan keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran. Dengan diskusi memang siswa ini mau tidak mau harus aktif, baik bertanya maupun berargumentasi. Implementasi kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Godon, guru sejarah sudah menerapkan metode pembelajaran sesuai yang diajukan oleh kurikulum 2013. Meskipun belum maksimal, salah satunya yaitu guru menggunakan metode diskusi di dalam pembelajaran. Karena metode ini dirasa guru bisa membuat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dengan metode ini juga interaksi di dalam kelas juga lebih kondusif dan aktif karena siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan menyatakan pendapatnya. Kemudian yang ketiga itu jurnal 3 penerapan kurikulum 2013 di SMA dan MA tinjauan manajemen kurikulum. Ada beberapa indikator yang dapat dilihat dalam keberhasilan kurikulum 2013 di SMA dan MA tinjauan manajemen kurikulum. Di antaranya yaitu satu, adanya lulusan yang berakhlak karimah dan memiliki moral yang baik. Yang kedua, adanya lulusan yang berkualitas, produktif, kreatif, dan mandiri. Yang ketiga, peningkatan mutu pembelajaran terwujudnya pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan daya gunaan sumber belajar. Yang keempat, peningkatan perhatian serta partisipasi orang tua dan masyarakat. Menurut Mulyasa 2013 halaman 105. Indikator-indikator tersebut bisa dicapai apabila para pendidik menilai peserta didik menggunakan penilaian deskriptif, bukan penilaian dengan angka-angka. Karena dalam penilaian deskriptif, hasil proses pembelajaran lebih detail akan mengetahui seberapa mampu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang dicapainya. Struktur kurikulum SMA dan MA meliputi kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar. Kompetensi inti dirancang sehingga dengan meningkatkan usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut, yaitu satu kompetensi inti 1 atau KI. Untuk kompetensi inti sikap spiritual, sikap terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kompetensi inti 2 atau KI 2, yaitu untuk kompetensi inti sikap sosial atau sikap terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap lingkungan. Ketiga, kompetensi inti 3 atau KI 3, yaitu untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang terakhir, kompetensi inti 4 atau KI 4, yaitu untuk kompetensi inti keterampilan siswa. Yang selanjutnya yaitu jurnal 4, implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Indonesia di Kabupaten Klaten. Di Kabupaten Klaten ada 6 sekolah menengah negeri yang mengimplementasikan kurikulum 2013 sejak tahun pertama, yaitu tahun 2013-2014. Sekolah-sekolah tersebut merupakan pionir atau sekolah sasaran sebagai uji coba implementasi kurikulum 2013. Dari data wawancara, diketahui secara pasti bahwa ke-6 sekolah tersebut memang sebagai sekolah sasaran kurikulum 2013 pada tahun pertama dilaksanakan pada kelas 10. Kemudian implementasi tahun kedua mulailah dilaksanakan pada kelas 10 dan 11 setiap sekolah. Guru yang mengimplementasikan pada awalnya melewati diklat terlebih dahulu. Implementasi kurikulum 2013 pada tahun pertama dilaksanakan hanya pada kelas 10. Maka diklat difokuskan pada guru yang mengajar kelas 10. Setelah guru kelas 10 mendapatkan diklat, kemudian diklat diberikan kepada guru lain secara bergantian. Jadi sebelum memberikan kepada guru lain secara bergantian, guru kelas 10 dapat diklat terlebih dahulu. Yang kelima yaitu jurnal 5 implementasi kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran
pembelajaran di SMK Negeri 3 Yogyakarta berada dalam kategori sebagai besar sebagian besar terlaksana. Hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya nilai rata-rata atau min sebesar 71,25. Terletak pada kelas interval skor 57,5 sampai dengan 74,75 dengan kategori sebagian besar terlaksana. Namun demikian, pada saat mengimplementasikan kurikulum 2013 dalam perencanaan pembelajaran di SMK Negeri 3 Yogyakarta, para guru masih mengalami beberapa hambatan, diantaranya yaitu satu, pembagian materi pembelajaran, terdapat jam dan hari efektif sekolah yang masih rumit karena cakupan materi yang terlalu kompleks. Yang kedua, materi pokok yang tercantum pada kompetensi dasar tidak tuntut. Yang ketiga, bertambah banyaknya materi yang harus disampaikan kepada siswa. Belum adanya sosialisasi kurikulum. Yang keempat, belum adanya sosialisasi kurikulum 2013 untuk kelompok mata pelajaran produktif. Membuat format RPP kurikulum 2013 yang dibuat oleh guru masih berubah-ubah, sehingga menjadikan guru tidak bisa memahami benar atau secara utuh SPP sesuai dengan kurikulum 2013. Dan yang terakhir, sebagian besar mata pelajaran kelompok produktif belum ada silabusnya. Tugas untuk mengatasi hambatan yang terjadi saat mengimplementasikan kurikulum 2013 dalam perencanaan pembelajaran yaitu satu, guru menyesuaikan waktu atau jam dan materi yang relevan dengan kondisi yang ada di sekolah. Kedua, guru juga berkonsultasi kepada program keahlian maupun dalam forum MGMP dalam penyusunan PP maupun dalam mengembangkan isi silabus. Yang ketiga, perlu adanya diklat kurikulum 2013, contohnya RPP kompetensi kejuruan dan perangkat lainnya agar memudahkan guru dalam membuat RPP, memodifikasi selalu sendiri dan menyusun bahan belajar sendiri. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Silviana Awalia. Untuk itu disilakan. Ini kejagaan cuis citum cik. Yang selanjutnya yaitu jurnal 6, implementasi kurikulum khusus di SMA Taruna Nusantara Kabupaten Magelang. Kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara dirancang dan disusun sedemikian rupa guna mencapai cita-cita pendidikan di SMA Taruna Nusantara, yakni selain mencerdaskan peserta didik secara intelektualitas, juga mencerdaskan peserta didik secara spiritualitas yang meliputi kepribadian, watak, karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan. Tujuan dari kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara adalah sebagai pedoman sekaligus upaya sistematis dan terencana dalam melaksanakan pendidikan yang berciri khusus, terutama mengembangkan kemampuan akademik, kepribadian, dan kesempatan kepribadian, menanamkan dan mengembangkan potensi serta nilai dan jiwa kedisiplinan, kepemimpinan, dan karakter yang kuat dalam diri setiap siswa sesuai dengan visi dan misi SMA Taruna Nusantara. Kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara juga ditunjukkan untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan peserta didik secara optimal yang berwawasan kebangsaan, kejuangan, dan kebudayaan. Jurnal 7,
implementasi pendekatan multidimensional dalam pembelajaran sejarah kurikulum merdeka. Dari segi ruang lingkup, mata pelajaran sejarah secara umum sama hanya saja pada kurikulum merdeka ditambahkan materi jalur rempah. Perbedaan kelima, munculnya item lingkup standar capaian yang terdiri dari keterampilan konsep sejarah, keterampilan berpikir sejarah, kesadaran sejarah, penelitian sejarah, keterampilan praktis sejarah. Ruang pengajaran sejarah dengan pendekatan multidimensional ini semakin nyata dengan adanya beberapa aturan teknis pelaksanaan kurikulum. Secara lain, pembagian struktur kurikulum yaitu kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Kebebasan guru menentukan alur tujuan pembelajaran dan fleksibilitas untuk menentukan asesmen pembelajaran. Jurnal 8. Implementasi kurikulum 2013 berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ruang lingkup kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia terbagi menjadi 3 menurut Priyanti, yakni ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Kompetensi dasar, ranah sikap terbagi menjadi ranah spiritual dan sosial. Kompetensi dasar pada ranah spiritual untuk jenjang SMP dan SMA fokus pada perwujudan rasa syukur terhadap keberadaan bahasa Indonesia. Pemersatu bangsa sebagai sarana untuk memahami dan sekaligus menyajikan informasi secara lisan dan tertulis. Kompetensi dasar ranah sikap spiritual ini tidak diajarkan tetapi diintegrasikan dalam kompetensi dasar ranah kognitif dan psikomotorik. Implementasi pembelajaran bahasa Indonesia berbasis TIK mampu diterapkan dalam keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan pembelajaran apresiasi sastra. Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan referensi dan efektivitas pembelajaran merupakan salah satu tuntutan ideal kurikulum 2013. Karena terintegrasi dengan semua mata pelajaran sebagai sarana dan media pembelajaran. Jurnal 9. Implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran ekonomi. Implementasi dari kurikulum 2013 pada mata pelajaran ekonomi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar, walaupun bukan satu-satunya. Karena merupakan salah satu faktor yang menentukan, maka guru harus melaksanakan kurikulum 2013 ini dengan baik, yang sesuai dengan isi dan tujuan pembelajaran. Guru harus bijak dan selektif dalam melaksanakan kurikulum 2013 ini, khususnya dalam mata pelajaran ekonomi. Mata pelajaran ekonomi
merupakan salah satu disiplin ilmu sosial yang selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, di mana guru dituntut harus mampu fleksibel dan memperbarui ilmu yang ada agar bisa bersaing dengan pesatnya perkembangan teknologi di masa kini. Melaksanakan implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Sandai Kabupaten Ketapang, memungkinkan seorang guru mengajar dan berinteraksi dengan anak secara total. Interaksi permulaan antara guru dan siswa seperti mengenalkan tentang topik dari materi pembelajaran yang akan dibahas pada saat itu, sehingga guru harus menjelaskan secara lancar dan jelas untuk mempermudah maksud dan tujuan dari pembelajaran. Jurnal ke-10, implementasi kurikulum 2013 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 7 Padang. Perencanaan pembelajaran Bahasa Indonesia dalam implementasi kurikulum 2013 di SMA Negeri 7 Padang. Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia dalam implementasi kurikulum 2013 di SMA itu nilainya pembelajaran Bahasa Indonesia dalam implementasi kurikulum 2013 secara umum. Perencanaan pembelajaran sudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran yang berkualitas tidak terlepas dari sebuah perencanaan yang baik oleh seorang guru. Perencanaan menjadi acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran dan penilaian. Dalam pembelajaran, Masjid mengemukakan bahwa perencanaan merupakan suatu kegiatan yang menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Terima kasih. Itu paparan dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.